Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah saya pernah membaca beberapa buku. Salah satunya adalah buku Dongeng Kerajaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawanku yang ceria, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan selalu sehat ya. Dewan juri yang terhormat dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Aufa Azalia Nurrahman. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Menyibak Misteri Sepat Nugal. Kisah ini ditulis oleh Kak Dwi Wahyudin Aisyah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013. Nah, kawan-kawan, begini ceritanya. Istana Candi Kuning, Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Majenang adalah tempat tinggal Ki Ageng Ciluhur, Adipati Kabupaten Majenang. Dia adalah putra mahkota Kerajaan Dayak Luhur dengan rajanya yang bernama Gagak Ngampar. Istana Candi Kuning itu telah dihanguskan dan dihancurkan oleh Panembahan dan Miksapati. Dengan mata nanar dan semangat yang berkobar, dia berkata, "Aku Panembahan dan Miksapati, kupimpin prajuritku untuk meluaskan wilayah atas perintah Panembahan Senopati demi kemajuan Kerajaan Mataram di masa depan." Setelah berkata demikian, Panembahan dan Miksapati menuju Leweng Wates, rimba di tengah pegunungan berbarisan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Setelah berjalan di hutan seharian, malam pun tiba. Miksapati memutuskan untuk beristirahat. Dia pun tertidur lelap, dan akhirnya dia pun terbangun karena mendengar suara ayam hutan berkokok, burung berkicauan, dan suara kambing mengebik. Ternyata itu bertanda bahwa pagi telah tiba. Miksapati pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Selang beberapa saat, Miksapati terkejut saat mendapati seorang gadis cantik nan menawan sedang mencari kayu bakar sendirian. Ia pun tergerak hatinya, lalu bertanya, "Tuhai putri cantik cinta, apakah engkau turun dari kayangan?" "Siapa kisah yang ada di sini?" kata Ratna Kencana sambil ketakutan.
Ada apa putri? Namaku Riksapati. Bukankah ini adalah di sembarangan? Mengapa ada orang di sini? Merasa tidak mengenal, Ratna Kencana pun berlari menuju ke rumahnya. Tapi diam-diam Riksapati mengikutinya dari belakang. Sementara itu, seorang wanita tua dan laki tua sedang duduk di sebuah gubuk kecil. Ia kaget saat melihat kedatangan Ratna Kencana yang lari bergoboh-goboh. Ada apa, Lu? Kenapa kamu berlari-lari? Wanita tua itu bertanya sambil memeluk putrinya. Ada orang sekitar sini, Mbok. Aku takut, kata Ratna Kencana. Tidak usah takut, ada bapak di sini, kata Ki Wangsakarta menenangkan sambil melihat ke sekitar. Anak muda, untuk apa kau bersembunyi? Keluarlah, seru Ki Wangsakarta. Riksapati yang mengendap-endap akhirnya keluar dari pengintaiannya. Lalu ia pun berkata, maaf Pak Tua, aku Riksapati yang membuntuti putri Pak Tua yang cantik. Sepertinya saya ingin memperisterinya, jawab Riksapati dengan lugas. Enak saja kau menyebutku Pak Tua. Aku Wangsakarta, mata air Badung tinggi dan lewat ini dalam penjagaanku. Ini adalah tusuk larangan. Hanya aku, istriku, dan putriku saja yang menempati tusuk ini. Tak ada seorang pun yang berani menempati tusuk ini, kecuali kamu, termasuk kau Riksapati. Sebelum terjadi apa-apa denganmu, pergilah, keluarlah dari tusuk larangan ini. Tak semudah itu Ki Wangsakarta. Istana Jadibuli, Gunung Padang di Kadipaten Majenang telah luluh lantang. Aku yang menghancurkannya. Kalau hanya menguasai sebuah tusuk dan memberi istri putrimu yang cantik cerita, apa susahnya? Setelah tinggal beberapa saat, Ki Wangsakarta berkata, baiklah Riksapati, ku izinkan kau menikah dengan putriku dengan dua syarat. Pertama, kau harus mengubah hutan ini menjadi lahan perkampungan, sehingga tusuk ini bukan lagi menjadi tusuk larangan. Kedua, apapun permintaan Ratna Kencana padamu harus kau turuti, walau berat kau lakukan. Jika kau melanggarnya, apapun yang kau miliki, termasuk kesaktianmu, harus kau berikan padaku. Itu bukan hal yang sulit untukku, Aki. Aku pasti sanggup melakukannya, jawab Riksapati. Singkat cerita, Riksapati mulai melaksanakan tugas yang diberikan. Ia mengubah hutan menjadi perkampungan yang diberi nama Desa Babakan. Dan ia pun akhirnya dinikahkan dengan Ratna Kencana, putri Ki Wangsakarta. Riksapati sangat menyayangi istrinya. Tak lama kemudian, istrinya pun mengandung anak yang pertama.
Suatu hari, Ratna Kencana bermimpi. Dalam mimpinya, suaminya harus menangkap dan memakan ikan di sungai Cibengkeng. Begitu terbangun, Ratna Kencana menagih sumpah kedua suaminya. Karena rasa sayangnya, Riksapati pun akhirnya menangkap dan pergi bersama Ratna Kencana untuk menangkap ikan di sungai Cibengkeng. Setelah didapatkan, ikan itu pun dimasak dan dimakan oleh Riksapati sampai habis. Lalu ia pun hanya menyisakan kepala dan durinya saja, sesuai permintaan istrinya. Melihat itu semua, Ki Wangsakarta meneteskan air mata. Lalu ia pun berkata, "Anakku dan Bambang dan Riksapati, ketahuilah, ikan sepat itu ialah satu-satunya ikan yang menghuni sungai Cibengkeng. Adalah larangan bagi siapapun untuk menangkapnya, karena kehidupan ikan berarti masa depan desa Babakan, dan kematian ikan berarti musibah dan bencana bagi perkampungan." Riksapati merasakan ketakutan yang diperlihatkan ayahnya. "Maaf ayah, aku hanya menjalankan sumpahku yang kedua. Istriku yang memintanya. Aku tidak tahu menahu tentang ini semua." Tiba-tiba langit gelap dan angin bertiup kencang. "Apa yang bisa aku lakukan, ayah, agar malapetaka ini tidak terjadi?" Tanya Riksapati. "Ikan itu," jawab Ki Wangsakarta. Riksapati pun mengerti. Ia harus menghidupkan ikan sepat itu kembali. Ia pun segera menyerahkan kesaktiannya dan berdoa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tak berapa lama, awan gelap berganti menjadi terang dan angin yang bertiup kencang berubah menjadi sepoi-sepoi. Seketika, ikannya hanya tersisa kepala dan durinya saja. Ajaib, hidup kembali dan melompat ke sungai Cibengkeng. Ia adalah satu-satunya ikan yang dapat hidup kembali setelah dimakan. Berdasarkan kejadian tersebut, Bambang dan Riksapati mengubah nama desa Babakan menjadi Sepat-Nukan. Nah, kawan-kawan, hikmah apa yang dapat kita petik dari cerita tersebut? Yang pertama, kita tidak boleh berburu nafsu, karena dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, seseorang yang berlaku jujur, amanah, dan melakukan dengan hati bersih akan selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, begitulah cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum